adik-adik pagi-pagi udah pada siap nih kayaknya Kak Sigit. Iya dong, udah rapi, udah mandi, udah siap-siap mau ibadah. Kira-kira semua udah siap apa belum ya? Coba kita lihat Kak Sigit. Yuk, kita lihat yuk. Wah, udah pada rapi Pinter. dan wangi. Udah disiapkan ya. Kalau mau ibadah itu kita perlu apa aja sih Kak Sigit? Ada Alkitab, ada apa lagi ya? Ada puji-pujian, Pakaiannya rapi, dan duduk baik-baik. Apalagi? dan jangan lupa menyiapkan Persembahan. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita mau memuji Tuhan nih Kak Sigit. Oke, kita dengerin adik-adik kita yang mau memuji Tuhan. Silakan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan pujian dari teman-teman kita. Sekarang kita akan menerima berkat. Sumber keceriaan, kepintaran, dan kesehatan kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu hari ini. Terima kasih atas pertolongan-Mu, kami boleh berkumpul dari rumah kami masing-masing untuk melakukan ibadah walaupun secara online. Kiranya Engkau berkati Bapa hati dan pikiran kami boleh siap dan semangat untuk beribadah pada pagi hari ini. Berkati Tuhan segala aktivitas kami selanjutnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, minggu lalu masih ingat nggak ayat hafalan yang udah dikasih sama kakak-kakaknya? Masih lah ya Kak Sigit. Coba sih Dari mana ya? Oh iya, kita mau mengingat-ingat lagi ayat hafalan yang kemarin. Ayat hafalannya dari, ada yang tahu? Kayaknya dari Mazmur deh. Iya, dari Mazmur, tapi ayat berapa ya Kak Sigit? Ayat 30. Oh, ayat 30. Ayat 30 Kak Sigit, pasal 30. Pasal 30, pasal 30 ayat 12 A. yang A. Bunyinya apa ya? Masih ada yang inget gak? Masih dong, adik-adik kita kan hebat. Pasti masih ingat ya hafalannya. Yuk, kita baca bareng-bareng. Mazmur 30 ayat 12a. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Sekali lagi Kak Sigit. Mazmur 30 ayat 12a. Aku yang meratap Telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Nah, selanjutnya kita mau memuji Tuhan lagi Kak Sigit. Oke, kita dengarkan adik-adik kita mau memuji Tuhan. Silakan. Daki 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 gunung yang tinggi, turun 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 apa yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus
daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di luka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Eti. Silahkan Kak Eti. Halo adik-adik, tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap semua di rumah kan? Yuk kita buka Alkitab kita. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Berdoa bersama Kak Edi. Lipat tangannya, kita tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini Engkau memberkati kami. Kiranya kami akan membaca firman-Mu, Engkau memberi kami kekuatan, memberi kami pencerahan, sehingga firman ini sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kami, buat anak-anak sekolah minggu dan kami sebagai guru-guru sekolah minggu, menolong kami dalam pertumbuhan firman-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau yang berbicara di dalam firman ini, sehingga firman ini akan membuat kita bertumbuh. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita baca yuk Alkitab kita. Kita buka dari Yohanes 20. Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 22. Siap adik-adik? Ya, Kak Edi membacakan dulu ya. Di sini adik-adik baca di rumah. Yuk kita baca. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Adik-adik, demikian pembacaan kita. Adik-adik, firman Tuhan kali ini Kak Eti mau tanya nih sama kalian. Adik-adik pernah gak merasa takut? Misalnya nih, takut dihukum, takut mati, nah, terus takut kesetrum misalnya gitu ya, takut gelap. Ya adik-adik ya, pernah kan merasa takut di rumah juga gitu kan? Nah, tapi kalau adik-adik ini takutnya itu keterlaluan atau sangat besar takutnya, itu sangat tidak baik, sangat berbahaya buat adik-adik. Pertumbuhan imannya terganggu. Tetapi adik-adik, kalian tahu firman Tuhan saat ini
itu di sini di Yohanes 20 mengatakan Tuhan Yesus menemani aku saat aku takut. Ya, demikian firman Tuhan. Tadi diceritakan murid-murid sangat ketakutan. Seperti zaman dulu Tuhan Yesus disalib, murid-muridnya sangat takut tiba saat itu takut kalau murid-murid juga dihukum. Seperti yang Tuhan Yesus dihina, dicambuk, mereka takut. Dan yang saat itu dilakukannya, Tuhan Yesus bangkit dari kubur, ternyata Tuhan Yesus tidak ada, hilang. Ya. Tahu nggak adik-adik? Murid-murid ini, murid-murid Tuhan Yesus, terutama Petrus, itu tidak melihat Yesus ketika dia ada di kubur. Yang melihat Yesus itu Maria Magdalena, ketemu dengan Yesus di kubur, bahwa Yesus sudah bangkit. Nah, murid-murid Tuhan Yesus mendengar Tuhan Yesus bangkit itu dari Maria Magdalena. Cepat-cepat pada hari itu, hari ketiga setelah Yesus mati, Tuhan Yesus bangkit, hilang dari kuburnya. Perasaan murid-murid Tuhan Yesus itu gimana adik-adik? Perasaannya itu dia takut, disangka hilangnya itu dicuri oleh murid-muridnya gitu. Jadi murid-murid Tuhan Yesus menyangka, oh orang Yahudi ini pasti menyangka kita yang nyuri nih mayatnya, gitu ya. Nah, ketakutan dia. Terus takut juga kalau misalnya aku nanti kalau Tuhan Yesus hilang, terus nyari muridnya untuk menggantikan, begitu perasaannya. Pokoknya perasaannya berkecamuk lah. Semua yang dirasakannya itu ada dalam hati murid-muridnya. Ya. Kalau adik-adik misalnya nih takut, terus kita nyari temen supaya kita dapat penghiburan, gitu ya. Kalau adik-adik itu takut, ada saudara, ada ayah, ada kakak, ada adik yang menguatkan, gitu ya. Tapi masalahnya kalau semua pada takut juga sama apa yang dirasakan kita. Apa yang dirasakan adik-adik? Takut. Ternyata kakaknya juga takut, ibunya juga takut, semua takut. Gimana tuh? Seperti yang dialami murid-murid Tuhan Yesus. Jadi kalau Petrus takut, nah teman-teman yang lain juga takut. Satu ruangan takut semua. Gimana adik-adik? Ya, ternyata ketika mereka takut, mereka perasaannya tuh nyambung pada Tuhan. Tuhan juga tahu kalau murid-muridnya itu sedang ketakutan di suatu ruangan. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang tanpa membuka pintu. Dia menembus dinding, menembus pintu. Tiba-tiba ada di tengah-tengah mereka. Gimana tuh perasaannya? Sukacita, kaget gitu ya. Hah? Tuhan Yesus, benar Tuhan Yesus ada. Wah, Tuhan Yesus benar ada. Udah bangkit ternyata. Semakin percaya ketika Tuhan memperlihatkan tanda paku di tangan dan tanda luka di lambungnya. Jadi murid-murid semakin percaya. Jadi ketika adik-adik takut, terus cari teman, ternyata takut juga. Terus cari teman lagi, takut juga. Gimana solusinya adik-adik? Solusinya bahwa kita berbicara kepada Tuhan. Kita kan punya Tuhan, ya. Kita berbicara. Nanti Tuhan juga datang seperti kejadian waktu murid-murid Tuhan Yesus ketakutan. Ya. Sukacita selalu membawa kedamaian. Sukacita membuat keberanian muncul. Ketika kita sukacita, ada
roh yang ada dalam kehidupan kita untuk menyambungkan kita kepada Tuhan. Terus kita bicara pada Tuhan, Tuhan aku takut, aku mau pergi ke suatu daerah, tapi di sana itu banyak hal-hal yang menakutkan. Siapa yang minta pertolongan kepada siapa? Hanya kepada Tuhan. Ya, ketika orang lain takut, orang lain juga tidak bisa melakukan apa-apa, hanya Tuhan yang bisa melakukannya. Ketika adik-adik di rumah dalam kesulitan, orang tua nggak ada nih, hanya ada kakak. Nah, bisa nggak adik-adik berdoa bersama kakak, bersama adik di rumah, berdoa minta pertolongan bahwa apa yang kita minta pasti Tuhan akan memberi. Seperti murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus tidak bisa melakukan sesuatu, tidak punya kekuatan. Mereka sedih, takut. Tetapi ketika mereka takut, ada Yesus datang di tengah-tengah mereka. Dan apa yang terjadi? Sukacita timbul, dan mereka juga, murid-murid Tuhan Yesus itu diberi Roh Kudus, diberikan kekuatan, dan Tuhan Yesus memberikan amanah. Apa amanahnya? Pesannya begini, beritakanlah ke seluruh orang-orang bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Mari datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah menang. Nah, adik-adik juga begitu. Adik-adik harus memberitakan, menjadi saksi Kristus. Kalau kita tidak jadi takut, karena Tuhan Yesus selalu ada dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus. Tahu nggak adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus tuh jadi berani sekarang memberitakan Injil kemana-mana. Semua yang diberitakan hanya kebenaran firman Tuhan. Terus hidupnya juga untuk bersaksi. Apa yang kita lakukan, apa yang kita bicarakan, semuanya apa adik-adik? Mencerminkan kasih Kristus. Apakah adik-adik mau seperti itu? Kalau kita takut, kita minta perlindungan kepada siapa adik-adik? Pasti kepada Tuhan Yesus. Adik-adik kan pinter, anak hebat, anak yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus telah mati buat kita dan bangkit untuk menang atas iblis. Adik-adik percaya ya, Tuhan Yesus selalu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita kesusahan, ketika kita merasa ada kendala, kita harus minta kepada Tuhan. Kita harus berbicara, ngomong pada Tuhan, aku memerlukan kekuatan yang daripada Engkau. Tuhan, aku memerlukan keberanian sehingga aku berani untuk menghadapi setiap masalah. Jadi ya, dan adik-adik juga harus menceritakan kepada teman-temannya kalau ada Yesus yang menolong sehingga aku bisa yang sampai dengan saat ini. Jadi ya, adik-adik percaya ya, Tuhan Yesus selalu menolong kita. Demikian firman Tuhan. Dan adik-adik ada ayat hafalan atau ayat emas yang harus kalian hafal di rumah supaya firman ini selalu nyata dalam kehidupan kita hari lepas hari. Yang diambil dari ayat hafalannya dicatat dari Yosua pasal 1 ayat 5b dan c. Ya. Bisa adik? Ya, sekarang bunyinya begini. Aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ulangi ya. Aku akan menyertai engkau. Aku itu Yesus ya. Yesus akan menyertai engkau. Yesus tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Itu ayat hafalannya untuk minggu depan.
Jadi selama hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, adik-adik harus menghafal ayat itu. Yosua pasal 1 ayat 5b dan c. Ya. Demikian firman Tuhan, supaya firman ini membuat kita menjadi anak-anak yang berani untuk bersaksi kepada dunia, untuk selalu bergembira, bersukacita ketika satu hal terjadi, masalah atau apapun terjadi. Pasti kalau kita minta pertolongan kepada Tuhan, Tuhan akan membukakan jalan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk apa yang Engkau lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari, hingga sampai dengan minggu ini kami tetap dalam keadaan sehat. Juga buat firman ini supaya menyerangi kami hari lepas hari, menjadi anak-anak yang kuat, menjadi anak-anak terang untuk kemuliaan nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman-Nya luar biasa, Kak Sigit. Jadi mengajarkan tentang kita tidak boleh takut terhadap apapun karena Tuhan Yesus beserta kita. Nah, Tuhan Yesus ternyata memberikan rohnya kepada kita supaya kita tidak takut terhadap apapun. Bisa melalui orang tua kita, jadi kita ada yang mendampingi, bisa melalui teman-teman kita, sehingga kita ada teman untuk pergi, misalkan mau pergi ke gereja ada teman-teman kita. Nah begitu. Jadi adik-adik tidak boleh takut lagi karena setiap kita mengingat Tuhan Yesus, kita akan diberikan keberanian oleh Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan, Kak Sigit ya. Nah, Sudah siap belum persembahannya? jangan lupa persembahannya dimasukkan amplop, nanti dititipkan kepada orang tua untuk dibawa ke gereja. Kita mau memuji Tuhan sebelum sembari mengumpulkan persembahan. Nah, ada teman-teman kita yang akan memuji Tuhan juga nih. Kita lihat bersama-sama, silakan teman-teman. Ada satu sholatku yang setia, Dia tak pernah meninggalkan diriku.
itu tadi teman-teman, kita sudah mengumpulkan persembahan. Sekarang tiba saatnya kita akan berdoa persembahan dan penutup. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami anak-anak-Mu menghadap kehadirat-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau senantiasa memberkati kehidupan kami, dan kami saat ini boleh melakukan ibadah walaupun dalam secara online. Kiranya Tuhan Kau memberkati kami semua, dan supaya di lain waktu kami boleh beribadah dengan tatap muka, sehingga kami boleh bergembira bersama teman-teman. Bapa di dalam surga, pada saat hari ini kami juga mengumpulkan persembahan. Kiranya Engkau menyucikan persembahan ini sehingga persembahan ini boleh berguna bagi gereja kami. Kami mohon pengampunan Tuhan jika dalam mempersembahkan persembahan ini terselip dosa. Bapa di dalam surga, jika sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini, kiranya Engkau tetap memberkati kami dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari adik-adik, kita membarui iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Baik adik-adik, kita semua sudah melakukan ibadah kita. Sekarang kita akan mengakhirinya dengan berkat. Hiduplah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dan persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penghiburan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah selesai. Sampai jumpa minggu depan.